وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتعم البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الغادة الهدى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah, Islam wal iman, dan nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Juga nikmat diberikan taufik oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan qiyam Ramadan, mensyiarkan, meramaikan malam-malam Ramadan dengan ibadah di masjid tercinta kita ini, Masjid Jami Al-Muqarrabin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salat beserta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga insya Allah kita termasuk umatnya yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngeliatnya dari tadi ke sono tuh, sebab hari ketiga saya tarawih di sini. Itu jamaah sampai situ tuh, hampir sampai ibu-ibu ya, separuh dari atau full hari ketiga. Tapi sekarang saya lihat lagi pada kemana ini orang ya, satu ya. Ini tempat barat ya, Al-Muqarrabin tempat barat. Ternyata dengan masjid di daerah saya atau Kebon Baru itu nggak jauh beda sama. Hari ke-15 atau pertengahan Ramadan, atau kalau kita namanya orang Telontan itu di babak penyisihan. Kalau 10 hari pertama ya kan kita kenal apa ya, udah sampai ya ceramah sebelumnya, awalul rahmah. 10 hari kedua wa awsatuhu wa wasatuhu maghfirah, yaitu malam-malam penuh rahmat dan ampunan. Nah, ketika malam ampunan, nah inilah keadaan kita. Masjid mulai apa? Separuh Ramadan berlalu, separuh Syam juga berlalu juga. Alhamdulillah, artinya apa? Kita yang masih duduk di sini nih, bapak-bapak, saudara-saudara, semua ibu-ibu, semuanya ini anak-anak juga, termasuk orang yang Allah jadikan orang yang insya Allah senantiasa istiqomah di dalam shoma wa qoma Ramadan. Insya Allah kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berikan kita ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Itulah keadaannya. Sebab apa? Kalau saya pribadi berpikir karena kita ini di Indonesia ya, nggak tahu kalau negara Muslim yang lain, kita masih bercampur antara adat dan ibadah. Artinya tidak bisa membedakan atau mengatur, memanage mana itu adat, mana itu ibadah. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan tarawih di bulan Ramadan itu adalah ibadah, walaupun hukumnya sunnah. Tapi kita suka bercampur atau tidak bisa mengatur mana itu adat. Ketika berlalu separuh Ramadan, kita sibuk mulai ya, yang ibu-ibu nih terutama ya, mikirin kalau dia dagang jualan kue, bikin kue, sibuk ngurusin bahan-bahan kue gitu. Kalau yang orang laki juga mulai mikirin juga tuh ya, kalau istrinya udah mulai mikirin, anaknya 3 atau 4 atau 5 mulai gitu. Mulai apa? Bikin laporan, Pak, Mas, Bang, gimana ini lebaran gitu. Otomatis bercampurlah mulai di situ. Mikirin THR, mikirin baju lebaran, bikin kue lebaran. Padahal semua itu baju, kue segala macam itu ada. Artinya ada kan? Boleh ada, boleh nggak ada. Kalau sampai mengganggu ibadah,
itulah mulai. Ya, adat itu sebaiknya mulai diatur sedemikian rupa sehingga ibadah kita enggak seperti saat hingga saat ini yang berlaku. Ketika berlalu separuh Ramadan terlalu pula sab tarawih di masjid. Mukorobi sama Tebet sama Kebon Baru nggak ada beda, sama aja Pak, ya. Sama aja, mulai tiris. Insya Allah malam 29 tinggal saya doang satu kopi, jangan. Sab pertama ini, sabi kunal awalun, ya. Nah kita ini artinya marilah kita mensadari, enggak kita anggap yang nggak terawih itu jelek, enggak gitu. Itulah keadaan. Kita beri kesadaran bahwasanya mari kita atur mana itu adat, mana itu ibadah. Bisa insya Allah. Seperti yang akan saya sampaikan, ada dua. Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Seperti puasa 6 hari bulan Syawal, ini pengakuan saya Pak ya. Saya nggak pernah habis Idul Fitri, ya hari pertama hari raya, hari kedua langsung puasa Syawal 6 hari. Itu di kampung-kampung ya, di beberapa wilayah banyak, dusun di kampung di Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa itu masih ada kan yang namanya Lebaran Ketupat. Itu bagus sebenarnya. Habis Idul Fitri kita sepi lagi ke kampung, puasa lagi 6 hari. Nanti hari ke-8 Syawal kumpul lagi di lapangan, di balai desa mereka yang mampu, Lebaran lagi. Nggak sholat tapi kumpul untuk Lebaran yang disebut Lebaran Ketupat. Itu bagus karena Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal kana lahu kana bi syaumihi syamat dahar. Ka'annahu syamat dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, terus dia mengikuti setelah sholat Idul Fitri hari pertama puasa lagi 6 hari Pak, maka kana kasyamid dahar, adalah orang tersebut seolah-olah bagaikan puasa 1 tahun penuh. Hitungannya gimana Pak? 30 hari tambah 6 hari kan 36, seolah-olah puasa setahun. Matematikanya gimana Pak? Kan Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan dalam Quran, manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Berulang-ulang hadis ayat Quran itu menjelaskan, menjadikan bahwasanya barang siapa mendatangkan satu kebaikan Allah balas dengan 10. 36 dikali 10 berapa? 360. Jadi 36 hari puasa sama dengan 360 hari puasa. Setahun itu 360 hari. Jadi jelas ya, kita puasa sebulan ini terus kita ikutin lagi 6 hari Syawal, itu bagus. Saya alhamdulillah tahun kemarin ini hikmahnya Ustaz, hikmah Covid kan, kemarin Covid tuh masih banyak yang saudara kita gitu nggak mau ditemuin Ramadan pakai di WA gitu. Cukup kita lebaran jaga kesehatan demi kesehatan, cukup kita lebaran sementara jarak jauh. Akhirnya saya putuskan Bismillah, tahun ini saya habis lebaran sehari pertama lebaran tetangga sama orang tua jarak kubur, udah hari kedua langsung puasa. Bisa alhamdulillah. Padahal sebelumnya saya nggak bisa. Karena kita itu tadi sibuk dengan adat. Kita orang tamu datang akhirnya kita nggak puasa. Padahal kalau orang yang kuat dia punya keinginannya untuk beribadah itu dia bisa. Sebagaimana kampung-kampung tuh di dusun-dusun yang sudah diatur oleh para guru mereka. Hari pertama, hari kedua Syawal sepi lagi, puasa lagi, sahur lagi segala macam. Itu adat yang bagus yang seperti itu. Insya Allah tahun ini kita ya Pak ya, puasa Syawal boleh langsung, boleh, tapi afdalnya habis 1 Idul Fitri Syawal, 2 Syawal langsung puasa 6 hari lagi, puasa lagi. Lebih afdal dan memang lebih mudah bagi kita ini yang nggak biasa berpuasa, lebih mudah sebab masih enak, ada suasananya Ramadan masih nyambung, masih kuat, kita punya perut juga terbiasa. Kalau kita berpencar-pencar itu lebih berat karena kita harus sambil kerja, sambil ada urusan keluar rumah. Jadi jangan ditinggalkan ini, kita niatkan di tahun ini ya, walaupun alhamdulillah Allah sudah berikan kenikmatan berupa agak longgar daripada Covid ini, tapi kita niatkan mudah-mudahan kita bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi yang sudah melaksanakan rutin, alhamdulillah pertahankan. Yang kedua, Lailatul Qadar.
Ustaz Bukhari tadi udah menyampaikan, dan dalam sholatnya itu isyarat bahwasanya beliau membacakan surat Lailatul Qadar, yaitu Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu adalah mulai malam besok kita berganti surat. Itu juga ajaran anjuran dari para ulama agar kita ingat bahwasanya malam-malam ini jangan sampai kita luput daripada ibadah, zikir, baca Quran, sholat sunnah, sedekah, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Agar apa? Kita mendapatkan daripada keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana jelas telah disampaikan oleh guru-guru kita drama sebelumnya mungkin mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Bahwasanya Lailatul Qadar itu terlebih mulia daripada 1000 bulan. Kita sebagian besar mungkin orang yang tidak kuat atau tidak banyak beribadah, tetapi minimal kita ambil bagian walaupun sedikit, jangan sampai berlalu. Gimana caranya? Mulai terutama 10 hari terakhir, malam 20, 21 terus sampai akhir Ramadan, jangan lepas di malamnya itu kita sholat minimal di luar tarawih dan witir ya, 2 rakaat, jangan ditinggal. Baca Quran minimal Pak, bagi yang kayak Ustaz Bukhari mungkin beda ya, beliau bisa 1 juz, kita nih minimal jangan terlepas dari tiap malam-malam itu 1 lembar. 1 lembar itu 2 ain kalau di Quran. Jangan sampai lepas. Sedekah malam itu di malam-malam ganjil, duit paling kecil berapa Pak? Besaran uang sekarang. Jangan 2000 Pak ya, 5000 deh. Itu sedekah ke masjid atau ada kita tahu anak yatim, kasih anak yatim. Itu jangan lepas malam itu. Malam-malam 10 hari Ramadan. Karena Rasulullah SAW di setiap akhir 10 akhir Ramadan, di dalam hadisnya Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah idza dakhala asyru syadda mizarahu. Rasulullah mengencangkan kainnya, gespernya, kalau dibilang artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Syadda mizarahu wa ahya lailahu. Dan Rasulullah itu kan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ayatullah ahlahu. Dan Rasulullah membangunkan, bukan hanya beliau yang beribadah, tapi keluarganya dibangunin, disuruh baca Quran, sholat. Nah, makanya banyak juga masjid-masjid sekarang ini melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu tujuannya agar pasti, dengan kita mengikuti iktikaf itu kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, kita bagi yang nggak bisa, minimal seperti iktikaf orang-orang yang 10 hari itu, di tiap malamnya itu sholat 2 rakaat, baca Quran 1 lembar, sedekah minimal 5000, 2000 masih nggak apa-apa, jangan terlepas. Agar kita seolah-olah kita sholat 22 rakaat, tapi malam itu bertepatan dengan Ramadan, maka sholat kita bagaikan kita sholat 1000 bulan. 1000 bulan kita ketahui kalau dibagi adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah karunia yang besar dari Allah kepada melalui lisannya Rasulullah SAW, bahwasanya ini khusus untuk umat Rasulullah yang umurnya rata-rata 60-70 tahun, tapi dengan adanya Lailatul Qadar dapat menandingi umur Nabi Allah Nuh dan umatnya, bahkan umur Nabi Allah Adam alaihissalam, yang mana mereka berumur 800, 900, bahkan ada yang berumur 1000 tahun lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang terakhir yang jarang disampaikan, alhamdulillah kita ini berdoa menjadi umat Rasulullah yang melaksanakan Ramadan ya, dan diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini hingga akhir Ramadan. Tapi yang jarang disampaikan, saudara-saudara kita gimana yang siang hari kita lihat masih makan di warung makan walaupun sudah ditutup, mereka dengan alasan bekerja. Kita doakan mereka semua itu akan tersadar, bisa mengatur waktu agar bisa bekerja, mana itu bekerja, jangan menjadikan alasan bahwasanya mencari nafkah itu wajib sehingga meninggalkan kewajiban yang sangat penting ini. Sebab Ramadan adalah puasa itu rukun Islam yang keempat. Banyak mereka di luar sana masih beralasan mencari nafkah wajib. Kalau saya puasa, saya nggak jadi nyari nafkah, anak itu saya makan apa, maka dari itu saya nggak puasa. Masih penting kalau dia berniat dengan menggantinya di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau dia enggak mengganti, na'udzubillah min dzalik, maka terjatuh orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar yang na'udzubillah apabila orang tersebut yang berpuasa itu tidak berpuasa dengan mencari-cari alasan, bahkan karena malas, memang dari awal tidak berpuasa, maka jatuh ke dalam golongan orang yang fajir dan fasik yang mendapatkan dosa besar dan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau dia merasa bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib atas dirinya, maka orang tersebut digolongkan adalah orang yang keluar dari Islam, murtad, dan ancamannya adalah masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah, nauzubillah. Oleh karena itu, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah kabul dari awal Ramadan hingga akhir, semua ibadah kita Allah terima. Allah berikan senantiasa taufik hidayah untuk kita dan saudara-saudara kita yang masih belum melaksanakan bulan Ramadan, masih masa bodoh atau cuek daripada ibadah-ibadah. Mudah-mudahan mereka semua, kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadinah wa Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum